Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, dialah Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa membuka mata di pagi hari ini dan juga bisa berkumpul dalam ruangan Zoom yang mudah-mudahan mendapatkan berkah, kasih sayang, dan meraih dunia bahagia akhirat surga. Salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai suri teladan umat manusia. Beliaulah yang disebut manusia berakhlak Al-Quran. Bila sebagai suri teladan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh-soleha. Insya Allah di pagi hari ini sharing Juminar Parenting di bulan Oktober ya. Dan terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang sudah hadir dan join di Juminar kali ini. Dan sebelum kita mulai, mungkin silakan untuk memastikan ayah bunda menyimak. Silakan untuk absen dulu ya. Absen bisa lewat kolom chat ya, ditulis misalkan siapa gitu ya, siap menyimak ya. Boleh sebutkan nama dan daerahnya ya. Nah, dan juga boleh nanti jikalau ayah bunda tidak berhalangan untuk membuka videonya, atau ayah bunda jikalau ada kita interaksi boleh dibuka audionya ya untuk bisa berinteraksi via suara. Dan di sini sudah ada Bunda Ajeng. Oh iya, Kak Ajeng ya. Masya Allah, semangat ya. Semangat dari Sukoharjo yang alhamdulillah luar biasa nih untuk bekal ilmu parenting. Dan sebenarnya bukan hanya bekal ilmu parenting ya, tapi insya Allah dengan keberkahan majelis nih Kak Ajeng, ya Kak Ajeng akan banyak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari Bunda Rusmawati, Muara Badak Kaltim, siap katanya ya. Wah, insya Allah ya. Karena untuk Zoom ini berkesempatan juga nih bagi ayah bunda yang mungkin di grup sering kelewat gitu kan ya. Mungkin di grup juga belum sempat menyimak. Nah, ini di Zoom ini berkesempatan untuk kita ulas materi-materi yang ada di bulan Oktober kemarin. Lalu Bunda Debi dari Sidoarjo, alhamdulillah nih Bunda Debi ya sering dengar namanya ya di grup dan alhamdulillah sampai hari ini masih ikut juga nih. Bunda Debi, Uma Alwi, oh ini dari Karawang, ini kita ya, admin kita nih Uma Alwi luar biasa ikut juga. Dan juga ada Bunda Sela dari Cilegon, siap menyimak. Ya Bunda Sela ya, dan ada Bunda Irma dari Bandung, siap menyimak. Nah, Umu Aiman siap menyimak Makassar, Masya Allah. Ada ke Kalimantan, Sukoharjo gitu ya, Cilegon, lalu juga Bandung, Makassar, dan Bunda Rahma insya Allah siap menyimak dari Kalimantan Barat. Masya Allah, mudah-mudahan ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita awali untuk Juminar Parenting kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi besar di bulan Oktober itu tentang ibu juga bisa tantrum. Nah, tentang ibu juga bisa tantrum ini berkaitan dengan apa? Dengan tidak lepas dari diri manusia, terutama seorang ibu ataupun ayah itu kekesalan. Jadi ada rasa kecewa, ada rasa kesal, ada rasa sedih, bahkan mungkin juga marah. Nah, coba ya Bunda, mungkin di sini ya Bunda pun pernah mengalami yang namanya rasa kesal, sedih, kecewa, depresi, sampai mungkin putus asa. Nah, cuman level manusia untuk diujinya itu beda-beda. Ada mungkin yang diujinya itu ya ringan gitu ya. Dalam kehidupannya kok dia seperti nggak ada ujian dalam hidupnya. Anaknya soleh, pasangannya soleh, lalu ternyata kehidupannya juga bagus gitu ya. Ada ujian tapi mungkin gue jadi ringan dalam kehidupannya.
Nah, di sini ada nggak ayah bunda yang ayah bunda itu nggak punya ujian? Ini kayaknya jarang gitu yang nggak punya ujian. Nah, ada juga yang ujiannya itu memang sedang, bisa dikatakan sedang itu karena mungkin ya dia harus berjuang, dia mungkin ada air mata, mungkin dia ada lelah, capek. Nah, ada yang lebih berat lagi ujiannya memang mungkin boleh jadi sampai depresi, sampai capek, bahkan yang sampai putus asa. Nah, kalau berkaitan dengan tema kita, ya tentunya biasanya dibuat depresi, capek, wah, mungkin lelah, itu biasanya sama anak, sama ujian. Ini kata Bunda eh, Selopian, hujan bertubi-tubi ganti-gantian. Betul ya, subhanallah ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa melewatinya ya. Jadi hujan itu datang untuk mengangkat derajat kita. Dan itu sunatullah, kita nggak bisa lari dari ujian tersebut. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa diciptakannya mati dan hidup untuk menguji siapa di antara hambanya yang baik amalnya. Aduh, misalkan nih, apa nih ujiannya Bunda Selopian ya? Misalkan saya diujinya sama anak ke satu, misalkan ternyata sulit diatur, anak kedua ternyata sering mukul-mukul, anak ketiga ternyata sering berantem, ternyata banyak ujiannya. Akhirnya kita mungkin belajar bagaimana cara menanganinya. Oh, alhamdulillah selesai masalah anak, datang lagi masalah pasangan, datang lagi masalah keluarga, datang lagi masalah mertua, datang lagi masalah ekonomi, ada lagi ujian sakit. Maka, aduh, mungkin kalau kita nggak punya iman, kalau ini nggak ikut ngaji, nggak ikut belajar, nggak ikut ilmu, maka kita akan capek, lelah. Bahkan di orang-orang yang tidak beriman, mereka sampai ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang mereka sendiri, gitu ya, itu yang disebut dengan bunuh diri. Namun sudah min dzalik. Bahkan di negara-negara yang ateis, mereka yang tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Tuhan, maka mereka banyak sekali kejadian seperti ini. Nah, kita pun sebagai orang muslim yang memang seharusnya gitu ya, kita mampu bahagia, tenang. Kita pun kadang-kadang dibuat ya kesal, sedih, yaitu bahkan yang disebut dengan tantrum gitu ya. Padahal kita sholat, saya sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kenapa kita juga masih sedih, masih mudah marah, kesel, padahal kita sholat, tapi dalam sholat masih aja juga tidak bahagia gitu ya. Maka di situ berarti kita harus senantiasa bagaimana untuk bisa memanajemen diri jauh lebih baik dari sebelumnya. Nih ayah bunda, kadang ujian itu beda-beda levelnya tadi. Ada yang ujian kecewanya, kesalnya, marahnya selama 1 jam. Berapa lama katanya? Boleh ya, kalau tidak terhalang audio, bisa dinyalakan audio, nanti ditutup lagi. Bisa. Kira-kira ada yang ujiannya, kecewanya selama 1 jam. Berapa lama katanya Bunda? Satu, 1 jam. Nah, mungkin boleh jadi 1 jam hilang kecewa. Ada juga ternyata yang ujiannya selama berhari-hari. Nah, contohnya misalkan Bunda ini masak, ketika memasak akhirnya apa? Akhirnya harusnya dimasukin gula, malah dimasukin garam. Akhirnya apa? Akhirnya masakannya keasinan. Dan akhirnya menyesal, aduh kenapa ya tadi salah masukin bumbunya. Akhirnya menyesal sehari, besoknya harus diperbaiki supaya tidak menyesal lagi. Akhirnya mungkin ada yang menyesal selama seminggu. Karena apa? Bunda mengejar target, Bunda bergadang, Bunda capek, lelah, dipaksakan, akhirnya jatuh sakit, dan Bunda di situ harus istirahat selama seminggu dan berkata, aduh menyesal kenapa saya memaksakan diri, capek, tidak ada istirahat, dan seterusnya. Akhirnya ada itu penyesalan. Dan ketika itu mungkin ada penyesalan selama berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Contohnya anak-anak kita nih yang nggak mau belajar, anak-anak kita yang nggak mau disiplin, akhirnya apa? Ketika ujian sekolah, anak itu ternyata ujian dan di ujiannya tidak bisa, misalkan tidak naik kelas, itu akan ada penyesalan, kenapa saya tidak belajar dan harus mengulang tahun depan. Dan bahkan ada kekecewaan, sedih, mungkin bisa putus asa, yang selama hidupnya karena apa? Karena
tidak bisa mendidik anak, karena tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak menjadi suami yang baik, dan mungkin rumah tangganya hancur, capek, bahkan ada yang sampai perceraian, dan itu biasanya penyesalannya bisa sampai dalam kehidupannya tidak pernah lupa. Makanya jangan sampai menyesal seumur hidup. Nah, kalau dibawa ke akhirat, ada lagi yang lebih nasihat bagi kita gitu ya. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak. Seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Fajr ayat 23, waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah, kamu akan menyesal di akhirat, bahkan ketika ditampakkan api neraka, ketika ditampakkan siksaan, maka kita menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, sekiranya aku di dunia melakukan kebaikan. Ya Allah, pengen dong balik lagi ke dunia walaupun hanya 1 tahun. Bisa nggak kira-kira kalau kita balik ke dunia ketika daerah selama 1 tahun? Saya pengen mendidik anak, saya nggak mau marah-marah, saya nggak mau bermaksiat, saya pengen ibadah. Nah, akhirnya apa? Nggak bisa. Ah ya Allah, jangan 1 tahun sebulan deh, balik lagi ke dunia. Nah, ternyata nggak bisa juga. Ya Allah, seminggu lah, seminggu saya pengen ibadah, saya pengen didik anak, saya pengen maksimalkan kehidupan di dunia. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Sehari-sehari, ya Allah minta sehari saja. Saya pengen perbaiki apa yang dulu saya salah. Nggak bisa. Ya Allah, semenit aja saya balikin ke dunia, supaya saya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Sedetik, bahkan sedetik pun, ternyata nggak bisa kita balik lagi ke dunia, dan penyesalan itu akan terjadi. Maka ya kita nggak boleh berputus asa. Seperti yang materi pertama disampaikan, maka kita harus bisa untuk apa? Ya untuk belajar bagaimana optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Bunda, kita bisa lihat materi yang disampaikan kemarin. Nah, ini tentang materi tidak berputus asa. Maka ternyata mendidik tanpa putus asa adalah salah satu sifat para nabi. Janganlah berputus asa, sesungguhnya rahmat Allah amat luas. Nah, jadi kalau tadi memang ada ujian yang bertubi-tubi gitu ya, udah ada ujian anak, ujian ekonomi, ujian pasangan dan seterusnya, maka mungkin boleh jadi kita capek, lelah dan seterusnya. Emang itu adalah sunatullahnya dunia. Tapi nggak apa-apa kita capek-capek di dunia, tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kita mendidik anak nih, masa kecilnya, masa balitanya gitu kan ya, kok capek sekali gitu ya. Ya makanya jangan berputus asa, karena insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Maka ini ada kisah-kisah yang luar biasa dari para nabi, yang tentunya kesabaran mereka tingkat tinggi. Ya, yang pertama apa? Dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu diberikan oleh Allah ujian kesabaran yang hebat, yaitu tentang rasa sakit, tentang penyakit. Bahkan penyakitnya itu dikatakan penyakit kulit yang bisa keluar nanah, belatung. Orang itu untuk dekat itu nggak mau. Ada di antara keluarganya semakin menjauh. Sampai akhirnya istrinya pun udah nggak kuat untuk menemani Nabi Ayub. Karena apa? Karena bukan setahun 2 tahun, belasan tahun sakitnya itu. Subhanallah. Kalau ternyata nggak sabar, ya mungkin sudah berputus asa. Tapi Nabi Ayub mencontohkan tetap dalam keadaan sabar, lalu Allah kembali sembuhkan dan menjadi teladan bagi kita untuk apa? Untuk senantiasa ternyata kalau ada yang diuji sakit, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesabaran. Ya Allah, kalau misalkan diberikan ujian kesehatan, tetap dalam ketawakalan. Kalau kita kan baru sakit apa? Baru sakit kaki aja kan udah ngeluh, aduh kaki saya gitu kan ya. Subhanallah ya. Nah, lalu yang kedua Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam pun sama. Nabi Yusuf ternyata ya luar biasa ujiannya. Itu dia ada di surah Yusuf, sampai berpisah dengan orang tuanya gitu kan ya. Akhirnya
Nabi Yusuf pun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala setelah menunggu belasan tahun dari kesabarannya. Nabi Yakub juga pengen ketemu dengan anaknya. Nah, mungkin kita juga gitu ya, kadang-kadang nggak sabar, kadang-kadang kesel, kadang-kadang mungkin boleh jadi banyak hal yang kita inginkan. Aduh, misalkan anak saya nih pesantren 3 tahun, 6 tahun, kita selalu nunggu gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi di ujung kesabaran itu pasti ada suatu hal yang sangat indah. Lalu Nabi Musa dan Nabi Harun 40 tahun dia harus apa namanya itu nunggu dia berdakwah kepada Firaun gitu kan ya, minta doa dan seterusnya untuk apa? Untuk Firaun ini digulingkan kekuasaannya dan seterusnya, lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus berdoa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa menunggu terkabulnya doa, ada kenikmatan tersendiri, yakni sering menyebut nama Allah. Jadi kalau misalkan ayah bunda, kalau misalkan kita lagi banyak masalah, kadang-kadang sholatnya khusyuk atau enggak. Kadang-kadang biasanya kalau lagi banyak masalah, biasanya tambah khusyuk. Nah, atau misalkan dia punya hutang nih banyak gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nih ada orang yang harus kita bayar hutangnya gitu ya. Yang tadinya nggak tahajud jadi tahajud. Tadinya nggak sholat duha jadi sholat duha. Untuk apa? Ya Allah, itu sampai mungkin kapan terakhir kali sholat menangis gitu ya. Saat apa? Ada yang jawab, saya saat menangis itu adalah saat banyak masalah gitu ya. Akhirnya apa? Sering menyebut nama Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, dan itu lebih baik daripada kita berputus asa, tantrum, marah, kesel, mending kita luapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar optimis dari Nabi Yakub yang dikisahkan di surat Yusuf tersebut. Maka yang pertama, tawakal kepada Allah, mengadu kepada Allah. Misalkan tadi ujiannya apa? Ujiannya anak, ujiannya pasangan, ujiannya banyak sekali tadi yang membuat kita nyesal, membuat kita kesal, membuat kita marah, maka diadukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ketika misalkan memang kita ada kekesalan, maka selanjutnya adalah kita berikhtiar. Berikhtiar apa? Mencari informasi, mencari ilmu, bagaimana bisa ini nggak kayak gini lagi gitu. Kalau misalkan Bunda ini sering kesel, saya sering marah, saya sering putus asa nih, gimana caranya mengalihkannya? Kan ada ya orang itu yang kalau punya masalah diingat terus sampai dia kurus, sampai dia pusing, sampai dia nggak mau makan. Karena apa? Karena dia tipenya itu nggak bisa lepas dari suatu masalah tersebut. Maka harus yang namanya berikhtiar untuk bagaimana kita ini nggak tantrum lagi, kita ini lebih baik lagi, kita ini terus belajar untuk jauh lebih baik lagi. Dan juga ketika kita punya ada hadapan masalah dari anak, dari pasangan dan seterusnya, maka ubah mindsetnya bahwa ujian ini datang untuk aku lebih baik lagi agar aku bisa levelnya lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Kalau Nabi Yakub diceritakan, maka Yakub itu pernah kehilangan anaknya. Ini sampai saking sedihnya, nggak kerasa, sering nangis, gitu kan ya. Maka terkuras habis air matanya itu sehingga ada gangguan di matanya. Nah, tapi dengan terus meminta kepada Allah, akhirnya ternyata ketemu juga dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi bahkan berarti kita boleh gitu ya namanya mungkin dalam keadaan sedih, lelah, capek kita boleh mungkin boleh jadi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meminta pertolongan agar diberikan kemudahan. Maka Nabi Yakub pun berkata kepada anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi di sini kita jangan berputus asa. Jadi mungkin ayah bunda banyak juga yang mengalami permasalahan hidup, tapi mari kita bersabar, mari kita berikhtiar untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Maka tak ada alasan untuk berputus asa, tawakal yang diiringi dengan ikhtiar menjadi sebab terbesar seseorang keluar dari kesulitan dan kesempitan. Maka insya Allah ini kita lagi berikhtiar mendidik anak, gitu kan ya.
ya banyak masalah hidup gitu ya, yang mungkin ada di sekolah menjadi guru, ada yang menjadi pengusaha gitu kan ya, maka banyak juga. Lalu Bunda ini, kalau saya ini udah berikhtiar, saya ini udah berdoa, kenapa nggak dikabul-kabul gitu kan ya. Nah maka kata Ibnu Athaillah, ditundanya pemberian dari Allah, sementara engkau telah menggebu-gebu dalam berdoa. Kau angkat tangan, ya Allah, aku ini sholat duha, aku ini sholat tahajud, aku ini sholat wajib, dan seterusnya. Maka, maka jangan menjadikanmu berputus asa. Allah menjamin mengabulkan doa untukmu sesuai pilihanmu di waktu yang dikehendaki, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Masya Allah. Jadi pasti dikabul ya, cuman nggak tahu waktunya kapan gitu kan ya. Maka kita bersabar, atau mungkin boleh jadi nanti Allah berikan di akhirat kelak. Maka barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah itu materi penguat untuk diri kita saat kita lelah, saat kita capek, saat kita mungkin boleh jadi dalam kondisi di mana titik kita lagi dalam keadaan mungkin menjadi lelah, capek, kurang sehat, dan seterusnya. Nah ini maka berkaitan dengan apa? Dengan penyebab bisa tantrum. Apa penyebabnya? Penyebabnya tentunya adalah tadi lelah, capek, kurang sehat, sudah mengerjakan pekerjaan rumah. Wah, akhirnya apa? Akhirnya ada suatu hal yang tidak enak, lalu kita marah-marah lagi. Lalu juga mungkin kurang perhatian atau cinta dari pasangan, dari anak, dari siapapun itu. Akhirnya apa? Saya merasa tidak disayang, saya pengennya disayang, saya pengennya diucapkan kata-kata baik, saya pengen mungkin nggak di apa nah itu kalau ada psikopaus ya yang senang misalkan dengan sentuhan, saya pengen berdampingan terus gitu kan ya. Tapi kok itu nggak didapatkan oleh saya, pasangan saya sibuk terus dan seterusnya, cuma pengen ada maunya. Akhirnya kita kesel lagi, akhirnya kita marah lagi, dan nggak bersyukur kepada Allah. Termasuk kepada anak juga. Kadang kita juga punya ada penyebab tantrum itu karena apa? Karena pola pengasuhan yang dialami di masa lalu. Karena apa? Karena misalkan saya dulu dibesarkan oleh ayah saya dengan pukulan, karena saya dibesarkan saya dengan ibu saya dengan teriakan, dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan. Akhirnya apa? Saya tumbuh besar, saya punya anak, saya kesel ke anak saya. Ketika anak saya menguji saya kesel ke anak saya, lalu saya lakukan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang tua saya kepada saya. Dan ternyata itu pun penyebab daripada tantrum, penyebab kita refleks mukul, refleks tendang, refleks nyubit, dan seterusnya. Maka ibu ternyata bisa tantrum juga. Ledakan emosinya bukan hanya mengganggu diri sendiri, tetapi dapat melukai, menyakiti orang lain yang berada di dekatnya. Salah satunya adalah anak. Kalau Bunda belum bisa menyelesaikan ini, lalu ternyata sering melukai anak, menyakiti anak, baik dengan cara fisik atau verbal dan seterusnya, maka ini yang dikhawatirkan anak itu pun suatu hari nanti melakukan, dan itu yang kita ajarkan. Maka solusi terbaik dari penghilang tantrum adalah kita selalu ingat bahwa manusia diciptakan untuk ujian. Ketika tadi, ini ternyata ada ujian bagi saya, lalu kita istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu ketika kita masih juga nih emosi meluap-luap dan seterusnya, maka kita tingkatkan kualitas ibadah. Salah satunya dengan amalan-amalan sholat. Allahu Akbar. Ini kalau pelatihan sholat khusyuk. Kalau ternyata kita sholatnya nggak khusyuk, kalau sholatnya kita kadang ngelamun gitu, Allahu Akbar. Siapa di sini ayah bunda ketika sholat, Allahu Akbar, yang diingat adalah ingat cucian, pakaian, anak, pekerjaan, permasalahan, ada nggak di sini kira-kira? Boleh ya, ditulis di kolom chatnya ya, kalau misalkan ayah bunda bisa berinteraksi di kolom chat. Maka kadang-kadang kita kualitas ibadah mungkin sholat sih, tapi kadang-kadang di dalam sholat kita banyak ngelamunnya gitu ya, sehingga ya nggak membekas dalam diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya juga masih nih mudah kesel gitu ya, masih nih juga mudah marah. Ini kata Bunda Rusmawati, kadang-kadang ya betul ya, kadang-kadang ya gitu tiba-tiba ngelamun, tiba-tiba udah ruku sujud, kadang-kadang tiba-tiba udah assalamualaikum lagi gitu ya, subhanallah. Lalu juga kita perbanyak zikir, perbanyak zikir. Nah ini nih, perbanyak zikir kita apa? Karena ini yang akan menjadi benteng daripada
emosi godaan tersebut. Ini kata Bunda Selopian, kadang khusyuk di rakaat ketiga baru ingat, makanya mikirin dunia, banyak mikirinnya gitu ya. Ya kadang-kadang kalau kita lupa kebanyak ngelamun gitu, banyak mikirin dunia, akhirnya sholat pun kadang lupa rakaat juga gitu ya. Ini ketiga, keempat. Makanya kita kondisikan diri kita bahwa ini adalah kita sholat, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita solusinya memang bersabar. Nah, lalu ketika kita misalkan banyak gitu ya permasalahan, maka seperti yang disampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yaitu kita sering mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Apalagi nih misalkan zikir-zikirnya bisa membekas saat apa? Saat ketika mau tidur, itu kan disarankan untuk berzikir ya. Subhanallah, bisa hal-hal yang mungkin boleh jadi ayah bunda pahami aja. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akhirnya sampai kita terlelap tidur, nah itu dalam keadaan tenang. Jangan sampai tidur kita kadang-kadang lagi apa? Nonton sinetron ya. Mungkin anak juga tidur lagi banyak pikirannya. Akhirnya apa? Akhirnya masih ada kekesalan di dalam dirinya. Nah, itu masalah tentang tantrum. Nah, lalu kalau ke anak kita banyak juga permasalahan yang timbul. Nih masuk ke permasalahan anak baik-baik tadi mungkin banyak balita ya, ini sekarang ke remaja dan dewasa. Nah, kadang-kadang ada juga permasalahan anak remaja dewasa itu, nah ini lebih capek lagi biasanya. Capeknya apa? Capek hati. Jadi hati itu kadang-kadang capek karena dibuat ujiannya itu hati. Kalau dulu mungkin capek fisik ya, kalau sekarang anak remaja dan dewasa kadang-kadang capek hati. Apa? Anak ini main sama siapa ya? Anak ini gimana ya di luar? Nah, kadang-kadang capek hati. Akhirnya apa? Nah, anak remaja itu udah mulai dia nggak mau diketahui, dicampuri urusannya karena dia merasa dirinya sudah besar. Dia anak-anak itu sudah merasa pengen gitu ya, punya keputusan sendiri. Anak itu mungkin udah merasa tidak nyaman dengan kedekatan dengan orang tuanya. Anak itu menghindar karena apa? Karena mungkin orang tua juga tidak memperhatikan, sibuk kerja, bahkan ada yang sering berantem. Akhirnya anak itu pun jadi kebawa tantrum juga. Bahkan sebenarnya sifat remaja itu dia seringkali gitu ya pengen mencoba hal-hal yang baru. Makanya tidak aneh ketika anak remaja mungkin boleh jadi dia pengen ini, pengen itu. Karena apa? Dia pengen mencoba hal-hal yang baru. Maka ini kalau ada masalah di anak remaja, dewasa, kalau mungkin pas anak kecil kan kita ngedidiknya gitu kan ya, kita mengurusnya, membimbingnya. Nah kalau udah remaja, kita harus sudah mulai membangun komunikasi. Supaya apa? Supaya tetap dekat, supaya tetap nyambung, jalin komunikasi yang baik, ajak diskusi, pahamkan pikirannya, bagaimana cara-cara berpikir sudut pandang yang baik. Nah, kalau bisa mungkin boleh jadi anak itu pengen curhat gitu kan, pengen dapat jawaban dari orang tuanya, dan anak pun kadang-kadang pengen ditanya perasaan anak, kadang pengen diempati, disayangi, diperhatikan. Kadang-kadang anak itu juga pengen aktivitas bersama dengan kita. Maka pertumbuhan ini mungkin boleh jadi akan memberikan dampak yang baik bagi anak. Itu ada dalam sebuah pendidikan anak daripada remaja. Bahkan penyebab terjadinya gitu ya, kadang-kadang kita pun sering juga kalau ngobrol sama anak tadi pengennya hubungannya bagus ngobrolnya, tapi apa? Tapi ternyata berakhir dengan pertengkaran dan tidak bahagia. Akhirnya apa? Karena tidak komunikasi yang tidak efektif, kadang-kadang menyakiti, kadang-kadang kita tidak menjadi pendengar yang baik, kadang-kadang kita lupa mengucapkan kata-kata yang membuat anak senang, kita kadang seenaknya dan seterusnya. Maka solusinya jangan jadikan anak sebagai musuh. Karena ini bisa menjadi tantrum bagi ayah, bagi ibu, bahkan bagi anak sendiri. Berikan empati kepada anak kita. Oh, saya ini merasa disayangi. Oh, saya ini merasa dicintai. Maka akan jadi lebih baik lagi. Bahkan mungkin boleh jadi ada yang hubungannya antara ayah, ibu, dan anak itu sangat bagus karena ya itu kita saling memahami, kita saling mengerti. Dan salah satunya adalah dengan
kita memahami mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau kebutuhan tentunya ini sebagai kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nafkah. Apalagi kalau anaknya belum sampai usia balik, usia dewasa, sampai anaknya belum bisa mandiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Beda lagi kalau anak sudah mandiri ya. Tapi ini ada sebuah kebutuhan. Nah, salah satunya yang bisa saya klasifikasikan adalah minimal ada 3 jenis kebutuhan. Meskipun dalam ilmu psikologi itu banyak kebutuhan manusia, kalau itu nggak dipenuhi, mungkin boleh jadi orang ini akan kurang perhatian, kurang cinta. Nah, minimal dalam garis besarnya kita penuhi kebutuhan jasmaninya, kebutuhan psikologi atau jiwanya, dan kebutuhan sosialnya. Apa kebutuhan jasmani? Ya seperti berikan makan yang halal, ajarkan makan dengan bismillah, berikan bagaimana kebersihan, mandi, bagaimana juga kalau dalam ibadahnya toharohnya, bagaimana pakaiannya dan seterusnya. Nah ini akan menentukan karena ada juga anak zaman sekarang pakaian pun itu kalau nggak dibimbing sama orang tuanya ya bahaya. Bahayanya apa gitu kan ya? Ada yang sampai ya pakaiannya seneng-seneng yang pendek, senang-senang yang membuka aurat, celana-celana yang pendek, atau mungkin yang nggak pakai kerudung, kan itu dari segi tampilannya. Kalau kita biarkan, maka ini yang kita selama ini tuju, yakni parenting Islami, anak soleh soleha, maka tidak akan tercapai. Yang ada kita, aduh capek nih, aduh gimana nih? Karena itu kalau dalam Islam itu kan dosa. Jadi kita pun harus memperhatikan bagaimana kebutuhan daripada fisik, aurat dan seterusnya harus ditutup. Nah, kalau dari sosialnya, maka anak itu perlu dihargai, diberikan perhatian, dia pengen ada sebuah peran juga, bagaimana sopan santunnya, kasih sayangnya, kebahagiaannya, lingkungan interaksi sosialnya, nah, lingkungan mungkin ibadahnya juga. Maka ini yang menjadikan bahkan keluar dari materi ini, waqur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Maka keluar materi bagaimana harus memilih tempat yang sangat baik, harus memilih tempat yang bagus. Dan kebutuhan juga yang sangat penting yang tidak kasat mata itu kebutuhan jiwa atau psikologinya. Dalam ilmu kita itu ilmu spiritualnya, ibadahnya, ketenangan batinnya. Maka jangan mendidik dengan marah, cuek, bentakan, menyakiti, kecewa, dan seterusnya karena akan mengganggu perkembangan psikologisnya. Sering diberikan kebaikan-kebaikan, maka dia akan senang hatinya, dan itu menjadi tumbuh kembang yang sangat bagus ketika terpenuhi kebutuhannya. Maka orang tua harus mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Maka ajarkan kepada anak antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah prioritas, sedangkan keinginan nafsu yang ingin dituruti walaupun tidak terlalu penting. Maka keinginan ini harus dibatasi dan ayah bunda sudah paham tentang hal itu. Dan solusi dari memenuhi kebutuhan manusia adalah semua kebutuhan jiwa akan terpenuhi jika mampu menjalankan ilmu agama Islam dengan benar. Karena konsep dalam Islam mampu membentuk karakter dan memenuhi jiwa yang kosong. Berharap ini kepada Allah, mengamalkan ajaran Islam, teladan Rasul, dan pandai bersyukur. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ulasan-ulasan singkat yang mungkin ayah bunda tertinggal di kelas gitu ya karena banyak diskusi, banyak aktivitas, maka ada bagaimana kita untuk senantiasa bertawakal, berhusnuzon kepada Allah agar kita tidak mudah putus asa. Aku selalu bersyukur ya Allah karena aku selalu ada harapan dari Engkau yang selalu mengabulkan. Aku ada harapan Engkau selalu membahagiakan diriku, hatiku, dan Engkau yang selalu membimbing. Sampai kita pun tidak ada rasa lelah, rasa kecewa, rasa sedih. Aku terima. Jadi konsepnya aku terima yang baik dan aku terima yang buruk. Maka itu adalah sebuah iman yang sangat tinggi karena iman kepada qada dan qadar, menerima yang baik dan menerima yang buruk. Siap untuk sedih, siap untuk bahagia, maka ini menjadi level yang sangat tinggi. Maka kita belajar bersama dalam hal ini. Lalu selanjutnya kita pun ternyata harus mampu memahami anak kita gitu, baik anak kita masih kecil ataupun sudah remaja dan dewasa, karena anak itu bukan hanya tumbuh kembang secara fisik, tapi dia pun harus kita
perhatikan dari segi jiwa, sosial, ibadah, dan seterusnya. Maka ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin ayah Bunda pengen bertanya, menanggapi atau sharing di pagi hari ini, maka silakan bisa buka audionya atau bisa bertanya di kolom chat ya dari ayah Bunda semuanya. Alhamdulillah yang hadir lebih dari 50 orang dan mudah-mudahan ini membawa manfaat yang lebih banyak kepada kita semuanya. Boleh silakan dari ayah Bunda jikalau ingin bertanya sambil menunggu yang lain, jika pakai audio atau tulisan. Di sini sudah ada ya masuk dari Bunda Aliatul ya, atau Bunda Lucy, siapa ini ya, Bunda Alia ya, tulisannya di sini. Ada sebuah pertanyaan, saya akan bacakan. Izin bertanya bagaimana jika anak tantrum ketika dia ingin beli barang yang sudah punya, namun pengen beli lagi dan kejadiannya sedang acara piknik, sehingga menyebabkan orang tua yang juga nggak enak sehingga tersulut emosi. Anak saya seringnya kalau minta dengan cara marah dan harus dituruti. Yang kedua, bagaimana cara meredam keinginan yang muncul dalam diri kita terhadap barang yang sebenarnya bukan kebutuhan, namun rasa keinginan itu sangat besar. Nah, Masya Allah ini tentang keinginan. Nah, kadang-kadang ini menjadi senjata bagi anak, ya, bagi anak ketika anak itu tantrum. Nah, kadang-kadang suka sengaja gitu ya. Ini bisa anak kecil, bisa anak dewasa. Jadi dia sudah punya dalam pikirannya bagaimana agar dikabulkan. Nah, biasanya dalam keramaian, misalkan dia sengaja teriak-teriak, nangis-nangis dan seterusnya. Nah, ketika misalkan dalam acara yang penting gitu ya, nah, sengaja anak ini merengek gitu ya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan seperti yang disebutkan tadi dalam keadaan piknik gitu ya, jalan-jalan dan seterusnya, nah, dia meminta sesuatu. Nah, untuk caranya yang pertama, maka dikondisikan, sounding. Ketika misalkan Bunda mau piknik gitu ya, maka dijatah gitu, misalkan ada jatahnya. Nah, kita mau piknik dan ini kamu boleh nanti membeli sesuatu atau jajan, karena kita pun boleh ya mengabulkan keinginan anak gitu kan. Yang nggak boleh itu karena terus-terusan sehingga anak itu misalkan nggak mau berbuat atau dia keenakan atau manja gitu ya. Nah, kita boleh mungkin mengabulkan keinginan anak karena kita pun mampu dan anak itu berbuat baik sehingga kita ingin ngasih keinginan buat anak gitu ya. Kamu boleh nak ingin apa nanti ibu belikan. Termasuk ketika piknik boleh akan kita belikan. Cuman jatahnya sekian, jadi mungkin disebutkan juga ya karena jatahnya kamu jajannya sekian nah gitu ya. Jadi kita manajemenin kamu boleh jajan beli suatu barang apapun itu, cuman nominalnya sekian. Nah, kalau udah nominalnya lebih dari itu, maka Bunda nggak bakal belikan lagi, nggak bakal kabulkan lagi. Nah, itu adalah pengkondisian awal. Ataupun ketika mungkin jalan-jalan, kita kondisikan bahwa ketika misalkan nanti di jalan-jalan itu ada sesuatu, maka apa aja sih yang boleh dibeli dan yang nggak boleh dibeli. Maka perjanjian dari rumah. Nah, ketika sudah perjanjian dan dalam perjalanannya, misalkan dia jatahnya udah habis, kan kadang gitu ya anak tuh. Kadang kita gue seperti itu, kita pengen beli ini, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Ada yang lebih pengen kita beli lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ya marah gitu. Saya pengen beli lagi, Bu. Saya pengen yang ini aja gitu. Bahkan yang itu tuker aja gitu. Karena seperti itu. Maka solusinya ada untuk meredamnya, bisa salah satunya ya kalau kita marah lagi gitu ya, seperti gitu berantem gitu ya, seperti berantem dan sebagainya. Nah, kalau bisa ya bikin bisa dicuekan gitu ya. Kalau anaknya masih kita bisa kondisikan, dikondisikan. Yang pasti jangan terpancing karena ketika misalkan kita kalah, ketika misalkan anak itu punya keinginan, lalu ternyata tantrum, lalu kita kabulkan, maka suatu hari nanti dia akan melakukan hal yang sama. Karena dalam pikirannya apa? Dulu saya melakukan ini berhasil, orang tua saya luluh hatinya bahkan dibelikan, maka dia akan ulangi lagi karena dulu juga berhasil. Ketika mungkin dalam kondisi-kondisi yang urgent, piknik dan sebagainya, dia ketika pengen sesuatu, dia lakukan lagi hal yang sama supaya dia dapat lagi
keinginan tersebut. Nah, jadi itu mungkin harus dikondisikan dan harus kita kuat dalam prinsip kita sebelumnya. Dan untuk meredamnya tentunya bagaimana gitu ya, maka ajarkan anak untuk sering melihat ke bawah. Nah, kalau kamu kan bisa beli ini, bisa beli itu, banyak teman-teman kamu yang nggak bisa beli barang-barang yang mungkin seperti ini gitu ya, keinginan-keinginan kamu. Orang lain untuk makan aja, ada anak kecil dia harus berjualan dulu, harus bantu orang tuanya dulu. Kamu ini beli sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Maka sering ajarkan empati seperti itu, ya semoga anak ini dia paham ternyata banyak orang yang membutuhkan di luar sana, maka dia nggak menghambur-hamburkan keinginannya untuk beli barang apapun itu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya untuk Bunda Alia ya, yang bertanya terkait dengan keinginan dan tantrum ketika misalkan dalam kondisi yang luar biasa gitu, kadang-kadang penting gitu ya. Nah, selanjutnya silahkan Ayah Bunda ya, kalau ada yang bertanya bisa pakai suara nih, karena Ayah Bunda insya Allah menyimak ya sambil beraktivitas gitu ya. Mungkin ada pakai audio atau misalkan yang lainnya ya, masih diberikan kesempatan sampai kita nanti jam 7-an ya, kurang lebih jam 7. Lalu selanjutnya ada dari Bunda Nita. Maaf, suami pernah melakukan kesalahan yang berhubungan dengan will dan suka buka aplikasi kenalan dan main game dengan cewek lain. Merasa trauma sampai nggak bisa tidur malam. Pagi baru bisa tidur. Bagaimana mengatasi perasaan ini? Ini berhubungan will apa ya? Intinya mungkin suami ini main game dengan perempuan lain gitu ya. Jadi mungkin kita ada kekesalan atau kekecewaan, kekhawatiran kepada orang, kepada suami ya. Yang dimaksud will itu adalah wanita idaman lain. Subhanallah ya. Nah, mungkin ini usianya Bunda Nita ini udah apakah masuk puber kedua gitu ya. Nah, 30 ya. Oh, berarti memang subhanallah juga nih ya. Ini biasanya untuk masalah keluarga dan hubungan suami istri itu kalau suami atau ya untuk laki-laki gitu ya, kalau nggak bisa nundukin pandangan bisa berbahaya nih untuk zaman sekarang. Karena apa? Karena orang yang membuka aurat gitu kan ya, orang yang apa namanya tuh, ya zaman sekarang itu yang dikatakan pelakor gitu kan ya, itu udah terang-terangan gitu ya. Bahkan ada yang dikatakan dia sudah punya istri pun, udah punya istri pun, tetap si perempuan itu masih pengen, nggak apa-apa, bang, saya jadi istri kedua aja, nggak apa-apa bang, kalau istrinya nggak tahu, sampai segitunya. Berarti kan ini ujiannya luar biasa gitu ya. Nah, ini kalau misalkan suami nggak misalkan menjaga ibadahnya, nggak menundukin pandangan dan seterusnya, bisa kegoda. Akhirnya mungkin dia di handphonenya gitu, di salah satunya bisa main game, bisa nonton video, bisa hubungan media sosial dan seterusnya. Nah, ketika misalkan sekarang udah diingatkan nih ya, nah tentunya harus diingatkan ya bahwa itu nggak boleh dilakukan. Nah, saya ini sebagai istri, kenapa engkau misalkan melakukan suatu hal yang tidak seharusnya gitu kan ya. Nah, kalau engkau misalkan ada sesuatu ujian dan cobaan, maka balik ke rumah gitu kan ya. Nah, untuk bagaimana kita mengatasi perasaannya, Bunda pasti yang namanya perasaan itu kan luar biasa ya. Pasti mungkin kesel juga gitu ya, kesel dan seterusnya gitu ya. Nah, sampai ini nggak bisa tidur. Ya itu mungkin ada hal yang wajar gitu ya sebagai seorang istri yang bisa sakit hati sama pasangannya. Maka mengatasinya apa? Mengatasi ini sangat menarik ya. Sebenarnya setelah dinasehatin gitu ya, baik nasihatnya itu ini itu disadarkan ini nggak boleh loh. Lalu yang kedua harus diperbaiki ibadah dari sama-sama gitu ya, pasangan suami istri. Nah, karena kalau sudah tidak ada komunikasi yang bagus, sudah tidak ada aktivitas yang bersama, Bunda, ya misalkan Bunda Nita dengan pasangan harus ada aktivitas yang bersama.
Contoh misalkan apapun itu, baik dalam ibadah ataupun misalkan dalam aktivitas sehari-hari, kalau melibatkan bersama itu akan terbangun hubungan sakinah mawaddah warahmahnya. Nah, dan bahkan kalau bisa dihindari gitu ya, kalau ini untuk ke suaminya dihindari dia untuk buka-buka aplikasi, game, media sosial dan seterusnya, karena itu adalah jalan kadang-kadang terjebaknya kepada hal tersebut. Nah, untuk perasaan Bunda sendiri, kalau Bunda udah nasehatin, Bunda udah ingetin, gitu ya, ibadah dan ini nggak boleh dan seterusnya. Nah, perasaan untuk Bundanya adalah tentunya ini yang tadi gitu ya. Kita perasaan ini dilaporkan ke Allah. Karena nggak ada lagi solusinya gitu ya untuk bisa lebih tenang kecuali dilaporkan ke Allah. Kalau dilaporkan ke orang lain, tambah keruh. Apalagi kalau dilaporin ini kepada misalkan tetangga, ke media sosial, ini tambah keruh urusannya. Kecuali dilaporkan kepada orang-orang yang bersangkutan. Apakah misalkan dilaporkan kepada mertua gitu ya atau orang tua dari suaminya, wah ini kok seperti ini gitu ya. Ini harus dinasehati anaknya. Atau misalkan kepada orang ahli, konsultan atau misalkan siapa itu, bagaimana caranya, maka itu akan sedikit rasa tadi tantrum itu, rasa kesal itu agak tenang gitu ya. Misalkan konsultasi, ini kenapa seperti ini, baik ke mertua atau ke siapa dan disampaikan juga perasaannya ini, maka disampaikan ya Allah kenapa ini terjadi kepada saya dan saya ya mungkin sakit hati dan nggak terima kalau misalkan suami saya punya wanita idaman lain, maka itu akan mengurangi rasa tadi dan perbanyak berzikir tadi ya, perbanyak sholat, Al-Quran dan seterusnya. Ketika Bunda sebagai seorang istri melaporkan hal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan kasih titik balik daripada suaminya. Itu banyak juga yang kejadian gitu ya. Banyak juga yang kejadian ketika misalkan istrinya dikhianati, disakiti, diacuhkan dan seterusnya, akhirnya istrinya lebih taat kepada Allah, akhirnya dikasih titik balik suaminya. Ada yang suaminya sakit, akhirnya apa? Akhirnya punya titik balik untuk bisa kembali kepada istrinya dengan cara yang baik. Ada juga ternyata yang apa namanya itu disakiti juga dianya sama orang lain, akhirnya dia bisa tobat. Pokoknya cara Allah banyak sekali jalannya, dan juga itu tentunya ya kita nggak tahu gitu ya bagaimana bisa kembali, bagaimana bisa terjaga selain dengan dirinya yang harus menjaga diri. Nah, itu mungkin tanggapannya ya. Mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa diskusi lebih panjang di lain waktu ya. Nah, selanjutnya masih ada yang bertanya, ada yang raise hand ya, 2 orang tadi. Kita akan coba sebelum ke chat. Maka tadi terlihat ada Bunda Arum dan Bunda Dewi yang raise hand ya. Nah, silakan. Siapa nih Bunda Arum? Ya, silakan. Ya, silakan dari Bunda Arum. Boleh dibuka audionya untuk pertanyaan atau tanggapan atau tambahannya ya. Nah, silakan. Nah, ada Bunda Arum? Nah, kalau resennya udah ada ya. Nah, Ya, Assalamualaikum Ustaz. Maaf Pak, ini Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi wabarakatuh. jalan. Oh iya, alhamdulillah nggak apa-apa. Gini ya, yang barusan tadi Ustaz ungkapkan itu hampir mirip dengan kejadian yang Ana rasakan Ustaz. 2 tahun yang lalu itu saya mencoba untuk membangun kembali diri saya. Bagaimana dengan kehidupan saya selanjutnya gitu. Dengan anak-anak juga yang 2 anak ikut dengan saya. Terus sekarang saya pengen gitu anak-anak saya itu saya tunjukkan gitu tanpa ada abinya saya bisa mendidik anak-anak saya dengan baik gitu. Pengennya seperti itu, cuman ya itu butuh dukungan dari banyak orang, terutama alhamdulillah saya dapat dukungan dari kedua orang tua saya. Ya kejadiannya memang seperti itu. Sang suami mungkin ya ikut medsos yang ada yang saya pernah ingat, ada seorang perempuan yang menawarkan siapa yang mau menjadi suami saya gitu. Dilalah suami saya kayak menawarkan diri, boleh dong saya lamar gitu. Saya nggak
nggak merespon gitu dengan adanya kalimat seperti itu gitu. 2 tahun terakhir itu langsung minta izin mau poligami. Saya langsung kaget gitu, bercanda kali, bercanda gitu. Ternyata bener gitu. Siapa perempuannya ternyata udah ada gitu. Dan saya telusurin, saya bilang sama si perempuannya ini, tolong jangan diteruskan gitu. Kita ini belum mampu gitu loh. Bukan orang yang mampu untuk berpoligami gitu. Entah kenapa gitu, dua hari polemik itu 2 mingguan kita berdiskusi gitu dengan suami, baik dan buruknya gitu. Masya Allah. Suami mengurungkan dilalat, tiba-tiba langsung ya udah kita introspeksi masing-masing ke rumah orang tua, kita berdiam diri di rumah orang tua masing-masing. Kemudian beberapa hari kemudian jatuhlah talak kepada saya. Dan talaknya itu juga saat saya sedang masa haid. Saya bilang ke suami saya, Abi, saya ini lagi haid, kamu berdosa kalau mentalak saya dalam keadaan haid. Ya udah, sekarang kan sudah lewat dari seminggu nih, haidnya sudah berhenti. Kalau gitu saya talak lagi kamu ya, gitu. Terus kemudian saya langsung nyes banget gitu lah, Ustadz. Ya Allah, ini apa sih ini gitu, bercanda apa gimana sih? Apa ini nguji saya atau bagaimana sih gitu? Iya. Dalam keadaan saya yang saat itu memang saya dalam keadaan sakit, tipes, di infus 4 hari. Itu saya ditalak, Ustaz. Masya Allah. Subhanallah. Terus berhari-hari gitu, saya hampir 3 minggu saya nggak kerja karena saya jarak jalan kaki itu sekitar 1 meter itu saya udah langsung gabruk gitu, jatuh, nggak bisa ngelihat jalanan lagi, itu gelap gitu jalanannya. Terus saya mencoba bangun dengan ya itu berusaha mendekatkan diri lebih kepada Allah. Masya Allah. Terus kemudian alhamdulillah saya bisa bangkit, yang tadinya turun berat badan 6 kilo itu saya sekarang sudah kembali lagi. Terus sekarang lebih ke anak-anak saja gitu. Gimana ya anak-anak gitu. Buat membangun biar jangan, karena nggak punya sosok bapak ya, nggak punya sosok ayah yang tiap hari dia lihat, kadang-kadang suka kayak merasa deh gitu. Kayak nggak punya bapak deh, Mi, gitu. Saya kayak punya ayah gitu, padahal sih bisa video call gitu. Nah, dia video call ini kan butuh handphone gitu. Jadi abinya juga merasa kasih dong anaknya gitu, Sabtu Minggu dibebaskan handphonenya gitu. Ya karena dengan bujukan semuanya gitu, ya udah saya balik lagi tuh Ustadz, handphone saya balikin lagi gitu. Yang tadinya saya sebulan udah saya simpen, Sabtu Minggu saya keluarin gitu. Cuman pas lihat efeknya pas Sabtu Minggu kok kayaknya full day banget nih sama handphonenya gitu. Dinasihatin kok kayak nggak masuk gitu. Iya, betul. Jadi kayak gimana gitu. Iya. Kesel gondok gitu sama anak. Aduh, Masya Allah nih, Aja luar sih biasa. Ustadz, gimana ya solusinya gitu, komitmen apa yang bisa saya bangun untuk anak biar si anak ini lebih nurut gitu dengan komitmennya gitu. Iya, Insya Allah ya. Ini Ya. menarik nih dari Bunda Arum ya. Ya mohon doanya juga ya Iya, Ustadz Insya Allah, ya. Insya Allah. Iya. Lebih baik lagi ke Iya, depannya. Insya Allah, Insya Allah. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan tadi juga ya Bunda, ya biar sekalian sharing nih. Bunda ya luar biasa kalau saya lihat dari cerita sekarang, Bunda saat ini ya udah terlihat bisa menguasai perasaan sakit hati dulu lah gitu ya. Dari ceritanya Bunda masih bisa mengontrol mungkin emosinya 50% sampai 60% gitu ya. Tapi terlihat ya masih betul. Karena kita satu kantor, jadi kadang-kadang kalau ngelihat beliau nih abinya, kadang-kadang kesel gondok tuh, gimana gitu lah campur aduk gitu. Iya masih terlihat gitu ya, mungkin ada 50 sampai 60%. Tapi ini hal-hal yang seperti ini bisa saya bantu Bunda untuk sampai insya Allah sampai 0% perasaan itu gitu ya. Tapi itu proses aja ya.
biar prosesnya juga natural gitu ya. Biar prosesnya permanen bagus gitu ya tadi. Cuman yang menariknya yang pengen nanya nih, Bunda ini kan sebelumnya pasti tekanannya itu besar ya, dalam artian hentakan pertamanya itu kan nggak mudah ya. Biar sekalian tadi yang nanya juga nih. Jadi hentakan Ya. itu kan nggak mudah pas pertama kali ternyata dia tahu tertarik dengan wanita lain, lalu dia juga menceraikan mentalak Bunda Arum, lalu dia juga ternyata menikah mungkin gitu ya dengan orang lain, dan di situ kan Bunda mungkin hentakan pertama itu kan besar gitu ya, sampai mungkin Bunda sakit, sampai Bunda nggak bisa jalan jauh gitu ya. Nah ini apa nih sampai sekarang ya dikatakan bagus lah, tinggal 50%, 60%. Apa nih solusi yang Bunda lakukan atau amalan apa yang Bunda ya bisa bangkit dan bertahan sampai hari ini? Ya insya Allah sih balik lagi ke ini ya, support teman-teman gitu. Kamu tuh nggak sendirian di dunia ini gitu. Kamu tuh orang yang beruntung gitu. Teman-teman mau supportnya seperti itu. Kamu orang yang terpilih untuk menjalani ujian ini gitu. Ya insya Allah jadi ya balik lagi ke diri masing-masing gitu. Apakah yang tadi Ustadz bilang, apakah ada dosa-dosa yang mungkin ini gitu loh, imbasnya gitu. Oke, baik-baik ya. Jadi terlepas dari support dari teman-teman, dari saudara dan seterusnya, dan juga itu yang meringankan gitu ya, betul ya tadi. Maka memang ketika permasalahan itu terjadi ya berarti tadi ya kita boleh gitu mencari support dari saudara dan seterusnya, itu akan menguatkan diri kita. Kalau berkaitan dengan anak gitu ya, yang tadi ya itu tentunya harus ada kurikulum khusus ya sama anak-anak Bunda Arum, biar dia terpenuhi tadi kebutuhan dan keinginannya ya. Terutama ini mungkin lebih ke kebutuhan bukan fisik ya Bunda, karena mungkin kalau kebutuhan fisiknya, jasmaninya, ya insya Allah terpenuhi gitu. Mungkin ada di kebutuhan sosial dan jiwanya gitu ya. Nah di situ sebenarnya titiknya sepertinya yang bisa kita observasi dari anak Bunda Arum gitu ya. Kenapa nih misalkan seperti ini masih juga gitu ya. Nah kayaknya ada di wilayah itu Bunda ya. Dan itu ya perlu proses gitu ya. Mindsetnya kita insya Allah akan berubah. Cuman kita perlu waktu untuk berubahnya dan membimbingnya kayak gitu. Ya. Ya, Iya, terima kasih nih Bunda Arum sudah sharing di pagi hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya, kalau ada sharing-sharing berikutnya bisa insya via Allah. WhatsApp juga. Insya Allah. Masya Allah. Ya, mungkin ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tadi ya sharing-sharing, dan ada juga nih pertanyaan-pertanyaan yang Apa bisa on cam lagi ya? ya silakan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan juga ya dari chat juga ya. Apakah bisa kita lanjutkan ya? Kita coba gabungkan aja pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Cara menghilangkan perasaan bersalah pada anak yang beranjak remaja. Ya, ini tentang perasaan bersalah. Lalu selanjutnya dari Bunda Selovian, mengatasi pola asuh yang berbeda dengan suami. Sudah dikomunikasikan tapi tidak sependapat ya. Nah, juga ada bagaimana cara mengolah emosi ketika anak barengan nangis gitu ya. Qadarullah memiliki anak yang masih kecil 4. Wah, Masya Allah ya, umurnya masih kecil-kecil. Nah, ini butuh juga ya yang namanya ya kita ilmu dan seterusnya. Nah, maka di sini nih insya Allah kita akan masuk ke materi di mana materi yang ini pertanyaan dari Ayah Bunda juga nih. Dari pertanyaan Ayah Bunda yang tadi beberapa saya gabungkan ya. Masuk di materi bulan November gitu ya. Jadi alhamdulillah ya kelas kita masih berjalan, kurang lebih membernya 200 orang ya, dengan keluar masuk ya. Mungkin karena ada kadang HP-nya yang tidak support dan seterusnya ya. Dan juga ya Bunda yang bisa gabung ya, itu boleh ya untuk diajak juga orang-orang lain untuk bisa sharing, untuk bisa kita berbagi, tanya jawab, dan alhamdulillah sampai hari ini gitu ya, saya selalu bisa menanggapi di grup, meluangkan waktu untuk bersamai ayah bunda semuanya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, insya Allah ini di bulan November, tanggal 9 kita akan mulai, itu tentang pelajaran mendidik anak dari Kota Tarim. Nah, ini kalau ini
adalah sebuah role model ya, role model pendidikan yang kadang kita malu, oh ternyata memang saya jauh dari pendidikan yang untuk mencetak anak soleh-soleha gitu ya. Nah, bagaimana cara mendidiknya? Insya Allah kita akan bahas nanti di kuliah WhatsApp-nya. Lalu yang kedua, penyesalan setelah memarahi anak. Nah, ini juga tadi yang ditanyakan. Kadang kita nyesal setelah memarahi anak, kadang kita bentak, kadang kita pukul, cubit, akhirnya anak itu nangis sampai tidur, baru kita melihat anak, kok saya terlalu kayak terlalu galak, kok saya kayak terlalu kejam, kok saya terlalu eh, apa namanya tuh nggak berperasaan ya, apalagi sampai anak nangis, sampai anak tidur, dan kita menyesal, aduh seandainya waktu bisa diulang, saya nggak mau melakukan hal itu lagi. Nah, lalu yang ketiga, waktu bersama anak. Nah, ini ada waktu-waktu yang di mana siklus ya, jadi siklus anak usia balita, siklus remaja, siklus dewasa, yang waktu itu dilewati begitu cepat, bahkan sekarang aja kita hari demi hari udah begitu cepat. Hari ini hari Ahad, Senin, Selasa udah Ahad lagi nanti. Jadi anak ini nggak kerasa udah gede lagi, anak ini udah pesantren lagi, udah kuliah lagi, udah jauh lagi. Dan yang keempat itu tentang anakku investasi akhiratku. Nah, yang ini mungkin boleh jadi tadi ya, ada ujian, cobaan, gimana prosesnya. Ya, pengen anak kita ini punya 1, 2, 3 itu menjadi investasi akhirat kita. Nah, dikatakan kita disebutkan nggak punya anak atau mandul, bukan kita nggak punya anak biologis, punya, tapi anak itu nggak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka kita harus jadi anakku investasi akhirat tuh. Nah, maka insya Allah ya, ayah bunda bisa tetap gabung di kelas itu, konfirmasi ke Uma Alwi, dan yang member sudah gabung di sana, hanya infak 25.000 aja untuk operasional kegiatan, kelancaran daripada kelas Islamic Parenting gitu. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semuanya, dan itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya jika ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, mungkin kita bisa lanjut di kelas Islamic Parenting yang insya Allah kita akan adakan kembali untuk bagaimana nanti di bulan berikutnya ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah ya. Kerja tos meser kue tos sakit wae. Mohon maaf jika ada yang belum bisa lama nih ya. Belum bisa lama nih Bunda Dindri baru bertanya juga ya. Nanti disampaikan ke WA aja ya, WA saya bisa balik yang pertanyaannya belum terjawab. Nah, ikan hiu melambai-lambai, see you goodbye. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.